pasti mereka itu yang ingin yang maju, yang naik daun, yang punya nama itu yaitu platformnya sendiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Tinggal menghitung hari menjelang dirilisnya ekosistem. Tapi kenapa ada apa ini? Ada apa platform yang begitu heboh sekarang kok redup? Ada apa ini? Sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support, selalu dukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru gabung atau baru melihat channel ini, silahkan klik tombol lonceng dan berkomentar. Silahkan berkomentar positif di situ. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayai Sinar Collection, yang sudah melakukan transaksi di Sinar Collection, entah melakukan barter, entah melakukan jual koinnya. Saya ucapkan banyak terima kasih banget atas kepercayaan kalian kepada Sinar Collection. Nah, mungkin di sini tema hari ini kita pembahasan kenapa menjelang ekosistem dibuka, diluncurkan, platform-platform banyak yang redup. Ya, seperti ini judulnya ya. Karena ini ya, kalau menurut saya mengamati mereka kan kita terbentur dengan mungkin nilai, terbentur juga dengan modal ya. Ini banyak banget ya problemnya, banyak banget masalahnya yang harus kita jalanin. Karena apa? Karena membuat platform itu tidak mudah. Seperti itu, tidak mudah, terus tidak cukup uang sedikit. Karena ada salah satu platform yang dulu sering komunikasi, dulu sering ngobrol gitu kan tentang apa sih ingin mendirikan platform. Itu platformnya sempat tidak ready, maksudnya sempat apa ya, kalau dibilang itu ente, sempat seperti itu. Jadi dia bilang itu ada yang banyak teman-teman yang udah bergabung di platformnya, terus dia mempertanyakan, Mbak Sinar kok platformnya nggak bisa diakses ya, kok platformnya nggak bisa dibuka ya, gitu kan, banyak banget. Terus kan saya kan nggak apa ya, maksudnya nggak terlalu fokus di situ, cuma saya mencoba mempertanyakan keluhan-keluhan teman-teman kepada orang yang sebagai pemilik platform itu. Ternyata saya itu menanyakan hal itu, mereka jawab apa? Kita modalnya kurang. Nah, di situ kita udah bisa apa sih? Udah ada gambaran ya. Karena membuat platform itu tidak mudah. Selangkah demi selangkah, step by step itu tidak mudah. Tidak sedikit uang yang harus kita keluarkan. Itu harus banyak uang. Dan sampai sekarang, kenapa menjelang diluncurkannya ekosistem Pi Network gitu kan, mungkin yang 100 ekosistem diluncurkannya. Kenapa sekarang platform-platform yang ada terutama di negara kita sendiri pada redup? Ya nggak ada yang, maksudnya sampai saat ini nggak ada yang bersinar. Ya karena apa? Karena faktor biaya, faktor dana ya. Makanya kita berpikir, kita pengen melakukan hal sesuatu yang besar, otomatis kita harus keluar modal besar juga. Tapi kalau kita diawali dengan hal kecil, misalkan kita membukanya dari hal kecil aja, dari secara barteran, buka pasar kecil-kecilan gitu kan. Masalah nilai bolehlah menggunakan nilai GCP, jangan langsung ke platform. Kenapa? Karena semua itu butuh dana, semua itu butuh budget. Karena budgetnya itu bukan sedikit untuk buat platform. Ya, emang saya belum tahu ya habis berapa untuk pembuatan platform itu. Yang saya tahu besar modalnya. Karena harus bayar ini sekian, harus bayar ini sekian, harus minta surat izin ke sana sekian, ke sini sekian, itu harus uang. Itu yang modal itu, belum lagi untuk perjalanannya seperti itu. Ya, jadi kenapa sekarang semakin kesini platform-platform yang ada di negara kita sendiri semakin redup? Kenapa kita sekarang lebih condong ke negara Cina sendiri, gitu kan? Karena bagaimana di situ kan udah terpangpang mobil, showroom, properti, emas gitu kan, di negara luar seperti itu. Kenapa di negara kita sendiri belum ada? Ya karena belum ada modal. Seperti itu, bukan kita merendahkan, bukan. Tapi ini fakta, ini kenyataan. Seperti itu. Mereka dulu waktu tahun kemarin ya, itu begitu platform itu tahun 2023 ya. Platform itu sangat 23-24 ya, platform itu sangat melampau, sangat maju banget. Nah, kenapa di saat sekarang mau menjelang ekosistemnya diluncurkan, dirilis, kenapa platform semakin redup? Ya itu alasannya. Satu ya emang kan mungkin terbatas modal juga. Ya semuanya kan butuh uang. Gitu kan.
Pernah sering dulu saya ada yang ngajak saya, katanya Mbak Sinar ikut ini aja, katanya masuk aja ke platform ini, masuk aja ke platform ini. Satu pertanyaan saya buat mereka, ada dana nggak buat saya masuk ke sana? Mereka jawab, nggak ada. Dananya dari Mbak Sinar sendiri. Ya saya berpikirlah dari situ, kenapa kita harus masuk ke sana kalau apa sih kalau harus dana dari kita? Saya pengen masuk ke sana, pengen gabung dengan mereka, terkecuali mereka itu membiayai kita, memodali kita sebagai vendor. Seperti itu. Kalau hanya untuk kita, apa sih? Kita mau menjadi vendor, terus uangnya dari kita sendiri, ya udah, lakukan apa yang ada, lakukan kita sendiri. Toh, misalkan kalau kita maju juga, ya nama kita, apa toko kita atau nama vendor kita yang akan naik. Tetapi kalau kita ikut ke platform itu, budgetnya dari saya, punya kita itu nggak bakalan naik, nggak bakalan orang tahu bahwa yang punya dana dan punya produk itu adalah kita. Ya, yang punya platform itu kan punya platform. Mereka kan taunya, oh saya belanja nih di platform ini. Pasti mereka itu yang maju, yang naik daun, yang punya nama itu yaitu platformnya sendiri. Jadi bukan kita yang satu mendanai, kedua kita menjadi vendor menyediakan produk. Seperti itu. Nah disitulah. Jadi semuanya itu butuh uang. Kalau nggak ada uang nggak bakal bisa jalan. Apalagi ditambah-tambah sekarang teman-teman itu hampir semua pioner itu menginginkan nilai GCP, menginginkan nilai yang wah. Sedangkan platform sendiri belum punya budget sebesar itu. Kalau ada salah satu platform, ya misalkan punya budget bisa mengeluarkan 1 atau 2 mobil dengan barter real, transaksi nyata, nilai GCP, saya acungkan 2 jempol. Seperti itu. Saya yakin kalau platform itu sudah seperti itu, saya yakin platform itu akan masuk ke ekosistem Pi Network, akan lolos. Tapi ngelihat dari dampaknya sekarang, banyak banget platform-platform yang redup, banyak banget orang-orang platform yang udah keluar dari platformnya, mulai bosan, apalagi yang udah keluar uang banyak di sana, modal sini demi mendukung nilai itu, akhirnya gigit jari, akhirnya dia ditendang, akhirnya dia hanya mendapatkan kecewa. Dari awal kita ngomong, jangan terlalu berambisi jika kita belum sanggup, gitu. Jangan melihat orang lain itu udah sukses, kita melihat aja dulu prosesnya. Karena kalau udah sukses itu lain lagi ceritanya. Karena sebelum berhasil, sebelum sukses itu pasti ada proses. Pasti ada hal-hal yang harus kita lewati. Ya, contoh ya, jangan jauh-jauh, saya sendiri ya, ingin membuka Sinar Collection dengan melakukan barter dengan koin Pi, dengan koin Sidra, itu ada resiko. Ya kan? Ada resikonya. Seperti itu. Sama halnya dengan platform-platform seperti itu. Lalu kalau sekarang menjelang opennya ekosistem gitu kan, tanggal yang udah ditentukan, yaitu tanggal 14 sampai tanggal 16 Mei bulan ini. Kalau udah dibukanya ekosistem di Indonesia, ada mudah-mudahan dari Indonesia, dari negara kita sendiri ada yang lolos ke ekosistem itu. Saya berharap seperti itu. Saya berharap banget ada yang lolos ke ekosistem itu agar biar apa? Biar teman-teman kita pioner itu otomatis kalau misalkan platformnya luar negeri masuk ke situ tanpa platform-platform yang ada di negara kita sendiri nggak lolos ke situ, kita bingungnya apa? Pasti mereka semua menggunakan bahasa Inggris, satu bahasa Inggris, kedua cara pengirimannya seperti apa, seperti itu. Masih mending kalau udah ada shipping dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Kalau kita belum bisa melakukan transaksi. Tapi kalau kita di Indonesia sendiri, di negara kita sendiri udah terbukanya ada yang lolos platformnya ke ekosistem Pi Network ini, kita ringan, kita bisa melakukan transaksi asalkan di dalamnya itu vendor-vendornya udah siap. Saya rasa kalau dibukanya ekosistem ini, saya rasa nilai pun akan dibentuk. Karena nggak mungkin ekosistem jalan tanpa ada nilai. Nggak mungkin ekosistem itu udah dirilis, udah launching, tapi vendor itu masih harganya itu tidak sama, harganya itu tidak stabil, itu saya rasa nggak mungkin. Kalau emang sih, kalau misalkan selisih cuma 1-2 ribu atau 3-4 ribu itu wajar gitu kan, atau 1/4 koin atau 0,0 sekian koin, selisihnya itu wajar. Tapi kalau udah dibukanya ekosistem tapi nilai belum dibentuk,
di situ masih tetap bertanya-tanya, masih tetap bingung untuk melakukan transaksi. Karena mereka akan memperbandingkan, misalkan ada 2 platform atau 3 platform yang udah masuk ke ekosistem itu. Di platform ini kita membeli satu HP itu misalkan 1 koin Pi. Di platform ini kita membeli HP misalkan 1,5 Pi. Gitu kan. Di platform ini kita melakukan beli handphone sama 2 Pi. Itu nggak bakalan ada yang sama. Ya tapi kalau misalkan nilai itu udah terbentuk, pas ekosistem itu dibuka, nilai itu terbentuk, di situ akan aman, nggak akan ada yang huru hara lagi seperti itu. Jadi saya harap semoga dirilisnya ekosistem Pi Network ini, semoga platform-platform yang ada di negara kita sendiri, semoga ada yang masuk ke ekosistem Pi Network ini agar memudahkan kita untuk melakukan transaksi. Oke, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam cerdas untuk pioner.